Setelah mendapatkan dan memakai kacamata yang ditemukannya, kini detektif Han melihat sendiri kemampuan dari kacamata itu yang dapat melihat garis merah atau S-line di kepala setiap orang termasuk rekan kerjanya di kantor kepolisian. Ia yang masih tak percaya pun mencoba untuk meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat bukanlah sebuah ilusi optik melainkan sebuah garis nyata yang berada di setiap manusia. Tak berapa lama kemudian, seorang siswi yang bernama Gina mendatangi kantor kepolisian untuk melaporkan kasus pelecehan. Detektif Han yang masih penasaran pun akhirnya membawa Jiwon ke rumah sakit untuk melihat garis pada Seon dan Jiwon. Namun setelah sampai di sana, garis tersebut tak terhubung di antara keduanya sehingga bisa dipastikan tak ada hubungan yang spesial di antara keduanya. Pada malam harinya, Shin Hyun sedang chatan dengan Kyung Jin dan Jun yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun dari Shin Hyun. Mereka berniat mengadakan pesta kecil-kecilan di sebuah tempat yang istimewa. Namun tiba-tiba saja Shin Hyun mendapatkan pesan dari nomor misterius yang berisi tentang undangan pesta ulang tahun yang saat itu juga Shin Hyun teringat dengan ucapan yang sama beberapa tahun yang lalu. Keesokan harinya di sekolah, Gina yang merupakan teman kelas dari Shin Hyun pun terlihat bertingkah aneh dan tidak seperti biasanya yang terlihat begitu kurang bersemangat, membuat Shin Hyun penasaran dan melihat 4 garis merah di atas kepalanya. Sehari kemudian di kantor kepolisian, detektif Han diminta untuk menangani kasus pelecehan dari seorang siswi yaitu Gina. Di mana dari interogasi yang mereka lakukan, Gina mengatakan bahwa seminggu sebelumnya ia ke tempat temannya yang dahulunya sama-sama seorang trainee idola K-pop untuk minum-minum. Namun saat ia tersadar dari pingsannya, ia menyadari dirinya telah dilecehkan oleh seseorang dan menduga temannya itu yang telah melakukannya. Detektif Han yang telah menggunakan kacamata itu pun melihat sendiri garis merah pada Gina dan menduga bahwa Gina telah melakukan sebuah kebohongan dengan mengatakan bahwa dirinya tak pernah melakukan hubungan seks sebelumnya. Untuk memastikan kasus tersebut, Detektif Han dan Dong Sik pun mendatangi sekolah Gina untuk menginterogasi pria yang dimaksud dan mencari bukti-bukti dari kasus pelecehan yang telah terjadi. Mereka pun bertemu dengan Bu Gyujin yang tentu saja detektif Han tak melihat garis merah di kepala Bu Gyujin yang menandakan masih perawan. Kedatangan mereka ke sana untuk menginterogasi seseorang dan meminta Bu Gyujin untuk memanggil murid yang bersangkutan bernama Han Yu. Singkat cerita, detektif Han pun menanyai Han Yu mengenai Gina yang telah melaporkannya karena telah melakukan pelecehan di malam mereka bertemu. Dari segala pertanyaan yang diberikan, membuat Han Yu menyangkal tuduhan yang mengarah kepadanya dan mengatakan jika dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut pada Gina dan merasa bahwa dirinya sedang difitnah. Merasa tak mendapatkan bukti yang cukup, membuat keduanya pun memutuskan untuk kembali mencari bukti-bukti lain. Namun sebelum kembali, Shin Hyun bertemu dengan detektif Han yang kini telah memakai kacamata yang telah ia temukan. Melihat hal itu membuat Shin Hyun dan detektif Han berbicara secara empat mata, di mana Shin Hyun meminta kacamata tersebut karena menurutnya siapapun yang memakai kacamata itu akan berada dalam bahaya dan tidak ingin kacamata tersebut disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Kacamata itu harus dihancurkan demi menghindari kejadian yang bisa saja membahayakan penggunanya. Perdebatan dari keduanya pun disaksikan oleh Bu Gyujin yang kebetulan lewat sehingga membuat Shin Hyun pun mengakhiri obrolan itu dan kembali ke kelasnya. Kedatangan dari Bu Gyujin pun mengakhiri pertemuan tersebut sehingga detektif Han pun berpamitan dan akan kembali menghubungi Bu Gyujin jika memerlukan bantuannya. Di saat kembali itulah ternyata Bu Gyujin juga dapat melihat garis merah pada seseorang dan semakin membuat kita bertanya-tanya siapa Bu Gyujin yang sebenarnya. Di dalam perjalanan, Dong Sik merasa jika kasus ini hanyalah tuduhan palsu yang tentu saja menyulitkan mereka, terlebih lagi mereka masih di bawah umur dan kesulitan menggali informasi dari mereka yang tentu saja bisa dibilang masih labil. Berbeda dengan detektif Han yang menurutnya kasus tersebut masih samar-samar dan akan tetap menyelidikinya. Interogasi pun tetap berlanjut di hari-hari berikutnya di mana Han Yu dan Gina menyerahkan HP mereka untuk melihat aktivitas chat dari keduanya. Gina rupanya telah menghapus chat sebelumnya beserta bukti-bukti yang ada sehingga kasus tersebut bisa berujung pada kasus pencemaran nama baik sekaligus tuduhan palsu pada Han Yu dan akan menganggap kasus tersebut akan ditutup. Untuk Han Yu yang telah diinterogasi dan masih tak terbukti bersalah pun kini meninggalkan ruangan interogasi. Dan di saat itulah detektif Han melihat garis merah di antara keduanya tidak saling terhubung sehingga semakin membuat detektif Han penasaran dengan garis yang dimiliki oleh Gina dan mengapa Gina sangat yakin jika Han Yu adalah pelakunya. Detektif Han pun mulai menanyai Gina untuk terakhir kalinya agar Gina menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah seharian mencari bukti-bukti, detektif Han pun kembali ke apartemen miliknya dan bertemu dengan Shin Hyun yang menunggunya sejak tadi untuk kembali membicarakan kacamata temuannya di penginapan tempat ia bekerja.
Shin Hyun juga telah memastikan bahwa kacamata yang digunakan oleh detektif Han adalah kacamata yang dapat melihat S-line pada seseorang. Selain itu, detektif Han memberikan Shin Hyun sebuah foto masa kecilnya dan telah mengetahui kasus pembunuhan yang telah terjadi pada kedua orang tua Shin Hyun dan memintanya agar tidak menyesali apa yang terjadi karena kejadian itu bukan disebabkan oleh Shin Hyun. Selain itu, detektif Han menjelaskan bahwa dengan kacamata itu, ia akan memecahkan kasus yang baru-baru ini ia tangani, yaitu kasus pelecehan yang dialami oleh teman kelas Shin Hyun, yaitu Jina. Di saat itulah Shin Hyun juga menceritakan bahwa pada awalnya ia tidak melihat garis merah pada Jina, namun beberapa minggu kemudian garis tersebut muncul dan merasa jika sesuatu telah terjadi pada Jina. Mendengar hal itu semakin membuat detektif Han penasaran dan mulai mendatangi apartemen milik Han Yu agar menemukan bukti-bukti yang dapat menjadikannya sebagai tersangka. Setibanya di sana, mereka pun diizinkan masuk oleh Han Yu yang masih tetap yakin jika dirinya tidak terlibat kasus yang sedang terjadi dan mempersilahkan pihak kepolisian memeriksa kamar miliknya. Namun lagi-lagi mereka tak menemukan barang-barang yang mencurigakan karena kamar tersebut telah Han Yu bersihkan, sehingga untuk saat ini detektif Han dan Dong Sik pun kembali menemui jalan buntu dari kasus yang masih belum terpecahkan. Sementara itu, Shin Hyun pun kembali ke penginapan yang ditutup akibat kasus pembunuhan beberapa hari yang lalu karena arahan dari detektif Han yang curiga jika seseorang telah sengaja menyimpan kacamata tersebut untuk ditemukan olehnya dan meminta Shin Hyun memeriksa tempat tersebut. 내가 거길 다시 갈지 어떻게 알고? 전화도 안 받고. 여기 왜 다시 온 거야? 나 좀 으스스한데. 눈에 이상한 게 보인다고 했잖아. 머리. Sementara itu, karena tak menemukan bukti-bukti di kamar Han Yu, membuat detektif Han meminta Dong Sik untuk memeriksa barang-barang sumbangan pakaian karena curiga Han Yu menyembunyikan sesuatu, dan benar dugaan dari detektif Han yang berhasil menemukan spray bekas milik Han Yu yang karena berdasarkan pengamatan dari detektif Han selama berada di kamar Han Yu membuatnya mengamati setiap kejanggalan yang ada. Mereka pun kembali ke kantor kepolisian dan memeriksa CCTV yang berada di dekat apartemen milik Han Yu dan mulai mengamati apa-apa saja yang telah terjadi di sekitar lokasi tersebut. Dari rekaman yang ada hanya memperlihatkan Han Yu yang keluar sebentar untuk membeli minuman tepat saat kejadian tersebut terjadi. Rekaman itu sangat jelas memperlihatkan jika Han Yu tidak mungkin melakukan hal tersebut. Namun detektif Han yang cukup teliti dengan rekaman CCTV yang ada dan dibantu oleh kacamata yang digunakannya, akhirnya detektif Han menemukan titik terang dari kasus yang ada dan melihat 4 orang berjalan di arah apartemen milik Han Yu, dan ia melihat garis merah yang sebelum dan sesudah orang tersebut melewati CCTV yang akhirnya para pelaku pemerkosaan itu pun mulai terungkap. Keesokan harinya di sekolah, Shin Hyun berpapasan dengan Jina dan juga melihat garis merah pada kepalanya itu terhubung ke 4 murid lain yang saat itu juga detektif Han datang karena telah mengetahui siapa-siapa saja pelaku pemerkosaan tersebut. Keempat murid itu pun diperiksa di tempat yang berbeda beserta dengan Han Yu yang juga ikut diperiksa untuk terakhir kalinya. Keempat murid itu pun masih tidak mengakui apa yang telah diperbuatnya, sehingga detektif Han pun memiliki cara tersendiri untuk membuat mereka mengakui perbuatannya. Ia pun mengiming-imingi salah satu pelaku untuk diantar kembali ke rumahnya, namun tentu saja hal itu merupakan strategi dari detektif Han agar membuat si pelaku kebingungan dan panik karena ia mampir ke lokasi kejadian serta seolah-olah telah merencanakan sesuatu. Karena telah ketahuan, akhirnya murid itu pun mencoba untuk melarikan diri. 계속 말하는 건 좋은데 너 인상을 쓰고 말해봐. 검정학생 잠깐만 나와봐요. 안 되니까. 어디 가는 건데? 야, 나 이런 씨. 저 진짜 집에 가고 싶어요. 아, 이거 아니잖아요. Karena telah terdesak, akhirnya si murid pun mengakui perbuatannya, namun ia tidak sendiri melainkan bersama dengan ketiga murid lainnya yang ternyata aksi tersebut didalangi oleh Han Yu yang menyuruh mereka melakukan tindakan bejat tersebut. Begitu juga dengan pengakuan dari ketiga murid yang diinterogasi mengatakan hal yang sama jika Han Yu yang merencanakan semuanya. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang meyakinkan, detektif Han pun mendatangi Han Yu untuk menanyainya terkait barang temuan penyidik di kamar miliknya berupa obat bius yang ia gunakan untuk membuat Jina tidak sadarkan diri. Dengan bukti-bukti yang cukup lengkap serta pengakuan dari keempat murid tadi, membuat Han Yu tak dapat lolos dari tuduhan dan mendapatkan hukuman atas perbuatannya itu.
Setelah kasus itu selesai, Detektif Han pun mengabari Shin Hyun bahwa semua pelaku telah mendapatkan hukuman dan berkat kacamata itu, kini ia dapat melihat kebenaran yang ada jika kasus yang ia temui tak menemukan sebuah solusi. Melihat hal itu membuat Shin Hyun pun meminta Detektif Han untuk tetap waspada karena bagi siapa saja yang memakai kacamata tersebut bisa berada dalam bahaya. Tak berapa lama kemudian, petugas panti jompo menghubungi Detektif Han sehingga secara terpaksa tak dapat mengantar Shin Hyun pulang ke apartemennya. Detektif Han akan mengunjungi ayahnya yang berada di panti jompo karena petugas yang berada di sana mengabarkan jika ayahnya tak ada di kamar dan menghilang begitu saja. Detektif Han pun bergegas ke sana dan meminta pihak panti jompo untuk memeriksa CCTV untuk melihat apa yang terjadi, dan alangkah terkejutnya Detektif Han melihat seorang wanita membawa ayahnya itu keluar dari panti jompo yang ternyata pelakunya adalah Bu Gyujin. Tak hanya sampai di situ saja, ternyata Detektif Han menerima pesan dari nomor misterius dan memperlihatkan foto dari Seon. Merasa dalam bahaya membuatnya segera bergegas mendatangi rumah sakit tempat Seon, namun untungnya tak terjadi apa-apa. Dan hal tak terduga pun terungkap. 부지. 손 떼. Garis milik ayah Detektif Han rupanya terhubung ke Seon yang menandakan bahwa sang ayah sendiri yang telah menodai Seon, sehingga membuat Detektif Han tak habis pikir mengapa sang ayah tega melakukan hal tersebut.